Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu. Kami bersyukur atas hari baru yang Kau berikan. Kami bersyukur atas kesempatan baru yang Kau berikan untuk kami menjadi lebih baik. Kami mau menenangkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu sebagai sumber kekuatan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali nasihat Paulus di jemaat Roma, ia mengatakan orang percaya hendaklah tidak bertekun di dalam dosa. Dosa pada ujungnya akan membawa pelakunya kepada maut. Jika ingin menang atas dosa, maka kita harus memandang bahwa kita telah mati bagi dosa, sekaligus mengarahkan hati dan pikiran untuk hidup bagi Allah. Seseorang yang mengarahkan hidupnya bagi Allah tentu tidak akan tahan lama hidup dalam dosa. Roh Kudus akan menginsafkan orang tersebut, menyadarkannya dan mendorongnya untuk segera bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang telah bertobat dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya, tidak boleh lagi membiarkan dosa menguasai tubuh kita dan tidak boleh menyerahkan anggota tubuh untuk melakukan kejahatan. Tetapi kita harus menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Kita yang berada di bawah kasih karunia Allah adalah yang telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita telah menerima baptisan dan kebangkitan Kristus, sehingga kematiannya adalah kematian terhadap dosa dan kebangkitannya adalah kehidupan bagi Allah, dan kita telah disatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kemerdekaan yang kita terima adalah kuasa dosa yang telah mati. Kuasanya atas tubuh kita melalui kematiannya dan memberikan kita hidup yang baru dari Allah melalui kebangkitan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, maka kita harus menyadari bahwa kita sudah merdeka dari dosa dan hidup dalam kebenaran melalui Yesus. Kita harus menyadari bahwa kita bukanlah yang dulu lagi yang suka berbohong, membenci, mencuri, menyakiti, yang suka mencari petunjuk dari dukun. Namun hidup kita sekarang adalah hidup yang telah diputuskan Allah untuk melakukan pekerjaan kebenaran. Tentunya menjadi hamba kebenaran bukanlah hal yang mudah, sebab iblis akan terus menarik kita untuk menjadi hambanya. Kita juga harus tetap waspada dan berhati-hati jika kita telah menjadi hamba kebenaran. Waspadalah dalam setiap perbuatan, perilaku, dan hati-hati dalam menanggapi setiap segala situasi, kondisi, perkataan orang lain, ataupun perkataan yang kita sampaikan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup renungan ini dalam doa. Tetapi jika saudara-saudari ingin didoakan secara khusus, bisa menghubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk memilih hidup di dalam Engkau dan berusaha menjauhi dosa di dalam kehidupan kami.
Ajar kami untuk tetap menyerahkan diri kami di dalam Tuhan sebagai hamba kebenaran, sehingga kami mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai hamba kebenaran di dunia ini. Bapa, pada hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, tanggung jawab kami di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami, memberikan kami sukacita, sehingga seluruh agenda kami pada hari ini dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, dan jadikanlah kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.